Ya tadi terpotong ya. Jadi sampai nomor 6 ya. Nomor 6 itu disunahkan itu bernadar agar mendapatkan pahala wajib. Maksudnya apa? Kan hukum asal itikaf itu sunnah. Nah, ketika beritikaf kan dapat pahala sunnah. Tapi ketika bernadar, maka hukumnya kan jadi wajib. Maka disunahkan bernadar agar ketika beritikaf itu dapat pahala wajib. Tapi nadarnya ya jangan terlalu berat-berat ya. Nadarnya jangan berat-berat, karena kan mazhab Syafi'i itu iktikaf sebentar aja itu udah sah. Nadar aja seperti ini, saya bernadar iktikaf 5 menit gitu. Kan nggak berat kan, nggak usah nadar yang berat-berat, nadar yang gampang aja, ya. Itu terkait tentang sunah-sunah iktikaf. Sekarang ke terakhir ya mungkin sebelum kita tutup, terkait masalah pembatal iktikaf. Tadi sudah disinggung ya, pembatal iktikaf yang nggak sah itu apa? Berarti pembatal pertama itu bisa dikatakan murtad. Kemudian pembatalan kedua, haid, kemudian, nifas, ya, kemudian gila, kemudian keluar ke masjid tanpa udzur, ya, keluar ke masjid tanpa udzur. Kalau keluar karena ingin wudu, ya, kemudian nanti balik lagi maka tidak membatalkan iktikaf. Kemudian juga janabah, janabah seperti apa yang membatalkan iktikaf? Yaitu janabah yang membatalkan puasa seperti jima atau istimna atau, bahasa kita istimna itu onani ya. Berarti kalau junubnya itu karena mimpi basah ya, maka belum batal iktikafnya tapi sudah junub ya, sudah junub maka mandi dulu keluar dari tempat iktikaf, terus masuk lagi. Seperti itu. Itu terkait tentang masalah itikaf ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan sehari-hari. Waktu subuh kita bisa amalkan, waktu duhur kita bisa amalkan, asar kita bisa amalkan, maghrib isya kita bisa amalkan ya, karena insya Allah mudah. Karena menetap sebentar saja sudah mendapat pahala iktikaf. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya jangan lupa nanti setelah ini teman-teman ngisi absen ya. Baik Ustadz. Ustadz izin tanya Ustadz, Ya, apa untuk tuh? kriteria ukuran masjid tadi Ustadz, kalau halaman parkir yang kadang itu kalau sholat Jumat dipakai buat sholat tapi sehari-harinya enggak, seperti itu apakah termasuk dalam lingkup masjid? Ya kalau masalah sholat Jumat, itu untuk di halamannya itu masih boleh loh, beda sama itikaf. Beda sama itikaf, kalau itikaf itu kan harus di masjid. Itikaf itu harus di masjid. Nah kemudian kalau halaman itu masuk masjid apa tidak, masuk hukum masjid apa tidak, ya maka ya walau alam, maksudnya itu yang wakafnya dulu gimana gitu. Wakafnya dulu gimana. Kalau di situ berlaku hukum masjid di halaman itu ya, maka sholat tahiyatul masjid di halaman boleh. Nah, kemudian kalau nggak berlaku hukum masjid, misalnya di masjid udah penuh, terus datang di situ, maka bukan sholat tahiyatul masjid, tapi sholat apa? Sholat sunnah, mungkin ya, kalau sholat sunnah sebelum khotib datang misalnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk iktikaf, ya pas sholat Jumat kan mau iktikaf juga kan bisa kan. Tapi pas kebagian di halaman masjid, Makasih ya saya, kan kita jangan ditinggal dong. kita nggak tahu. Kita nggak tahu di halaman masjid itu ini masjid apa bukan. Ya, walau alam kalau seperti itu, maka untuk jelasnya ya wakafnya seperti apa bisa ditanyakan mungkin sama yang dulu masjidnya gimana. Baik Ustadz, jazakumullah khair. Ya, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa kita amalkan ya dan bisa menjadi pahala kita terutama di bulan Ramadan ya. Kita bisa itikaf walaupun sebentar ya. Walaupun sebentar isya, duhur, nanti pas isya diniatkan itikaf juga. Pas tarawih pulang udah dapat pahala itikaf. Kalau lupa itikaf bagaimana? Lupa niat kan rukun tadi. Kalau lupa niat pas ingatnya di tengah-tengah sholat ya, maka boleh. Boleh diniatkan itikaf dengan catatan jangan dilafatkan.
Kalau dilafadzkan maka berbicara di dalam sholat, maka sholatnya batal. Ya dalam artian di sini juga mengandung makna, misalnya kita semalaman ketiduran, belum sholat isya, belum niat puasa misalnya. Kemudian kita isyanya tuh mepet menjelang subuh ya. Nah, belum niat puasa nih, berarti boleh niat puasa ketika sholat isya. Dengan catatan niatnya jangan dilafadzkan. Kalau dilafadzkan berbicara di dalam sholat, maka sholatnya batal. Ya, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.